Selamat malam para pendengar, kembali lagi dengan gue Wisnu Prianto dari Saturday Night Podcast yang akan menemani kalian pada malam minggu kali ini. Untuk kali ini gue ingin menanyakan kepada kalian tentang pengalaman kalian dalam menjalankan hubungan nih. Hal bodoh apa sih yang kalian pikir untuk saat ini bisa sampai menghancurkan hubungan kalian sendiri? Untuk saat ini gue menceritakan tentang pengalaman gue sendiri ya, yang mana untuk saat ini gue sudah jelas berubah dari sifat tersebut. Jadi gue itu sangat merasa bodoh sekali ketika gue itu cemburu berlebihan dahulu. Jadi cemburu berlebihan ini atau overprotective ini pernah gue jalani. Jadi dulu itu ketika gue membangun hubungan dengan orang yang pernah jadi orang spesial di hidup gue, sedikit-sedikit mau hal kecil kek mau itu hal gede, gue minta dia laporan dan harus gue setujui terlebih dahulu. Kalau misalkan itu nggak tanpa persetujuan gue, maka selesai dia pulang atau nanti ketika kita teleponan, gue bisa marah dahsyat. Tapi nyatanya memang gue dulu seorangnya seperti itu. Jadi kayak misalnya nih, dia main sama temen sekolahnya, terus tiba-tiba ada rencana mau main ke rumah temennya nih yang jauh. Misalkan rumah dia di Depok, sekolah dia di Depok, tapi karena rumah temennya di Jakarta Timur misalnya, yang sudah sampai jauh di sana, itu akhirnya boncengan sama cowok. Jadi gue tanya tuh sampai, kamu di mana misalnya? Dia jawab, aku di Jakarta Timur. Ngapain? Ini kita ubah jadi cara dialog ya, dengan sisa-sisa kenangan yang masih keinget lah ya. Ngapain? Main aja. Kok kamu bisa sampai sana? Sama siapa aja? Gitu. Pasti gitu. Dijelasin sama ini gitu ya. Kalau misalkan dia saat itu nggak menjelaskan sama cowok, pasti kan ada beberapa nih yang kayak nge-tag Instagramnya, atau tiba-tiba nanti temen yang nge-share foto dengan dia gitu ya, tanpa misalkan saat itu di zaman Facebook nge-tag foto sama dia gitu. Ini kapan gitu kan, bisa aja seperti itu. Kira jadilah perdebatan yang bagi gue untuk saat ini itu tuh hal-hal yang gak penting dan menghabiskan energi kalian sendiri gitu. Gue tuh untuk sampai saat ini juga masih ada orang seperti itu. Tapi balik lagi, kalau memang nyatanya mereka nyaman membangun hubungan seperti itu ya gak masalah sih. Tapi kalau sampai ke tahap bercerita bahwa cewek gue nih overprotective banget dan cemburuan banget, bahkan suka berperilaku gak jelas gitu, padahal gue juga mainnya sama cowok gitu. Nah itu yang harus kalian curigai gitu ya, bahwa kalian itu masih ingin mencari jati diri kalian, ingin mengaktualisasi diri kalian. Kalau hal-hal itu udah direnggut, bagi gue nothing aja sih. Tapi balik lagi, kalau kalian nyatanya nyaman membangun hubungan seperti itu ya jalani saja gitu, selagi itu masih baik untuk kalian dan diri kalian masing-masing. Padahal gue dulu pernah menanyakan nih bahwa aku tuh orangnya overprotective banget ya, atau aku orangnya cemburu banget ya. Dijawablah dengan dia bahwa gak apa-apa kamu cemburuan kok, aku suka. Berarti kan tandanya kamu sayang banget dan ingin ngejaga aku. Begitu katanya. Tapi akhirnya dia sendiri yang tidak memegang secara teguh omongan dia itu,
gitu. Jadi baiknya ya, bagi kalian yang ingin membangun hubungan, kalau nyatanya kan kalian belum pernah tahu nih dia secara karakter atau secara pribadinya sih seperti apa sih gitu. Baiknya kalian kenalin dulu nih, tanya kamu tuh ingin gaya hubungannya seperti apa gitu. Apakah aku harus yang setiap kali lapor gitu kan, kayak itu tuh nomor rumah yang 1 kali 24 jam tamu wajib lapor RT misalnya. Ya kalau kalian nyatanya nyaman dan sepakat untuk menjalankan hubungan tersebut ya jalankan aja. Tapi kalau enggak, cari solusi yang terbaik untuk kalian berdua. Nah kalau untuk saat itu tuh gue bisa sampai mendalami, misalkan balik lagi ke case yang sebelumnya. Kok kamu bisa bawa motor ke Jakarta Timur? Kamu sama siapa? Boncengan sama siapa? Akhirnya dia ngaku nih, boncengan sama cowok si ini. Di situ perasaan gue udah amburadul tuh dulu tuh. Kayak, ini pegangan tangan gak nih? Atau pelukan gak nih motor gitu? Atau apa sih hubungan mereka sebenarnya gitu? Ternyata misalkan si cowok itu pernah juga nih ngechat cewek gue dengan pembahasan yang sebenarnya sih sederhana aja, kayak nanya tugas ini apa, tapi pembahasannya lumayan banyak gitu. Itu gue bisa overprotective banget dan sampai overthinking banget bahwa gue ingin cewek gue ini mengakui bahwa dia itu selingkuh gitu, atau ingin mengamankan jawaban yang sebenarnya dia itu nggak lakuin gitu. Jadi sebenarnya dulu gue menghabiskan energi gue, mungkin gue dulu kurus juga gara-gara hal kayak gini kali ya, hal-hal yang gak penting yang gue tanyakan atau gue habiskan energi gue untuk itu aja. Akhirnya setelah kegagalan dari hubungan tersebut, gue merubah dong sifat gue. Gue lebih mengenalkan karakter gue yang secara nyata bahwa gue ini orangnya cuek, bahwa gue itu gak akan tiap hari ngapel ke rumah lo, karena gue masih punya teman, masih punya sahabat, masih punya keluarga yang mungkin gue punya aktivitas dengan mereka gitu. Gak harus setiap hari gue menemui lo, atau setiap minggu ya. Kalau untuk hubungan gue saat ini, gue akan menemui dia ketika 2 minggu sekali gitu. Tapi ketika 2 minggu sekali ini, ya gue ingin aja gitu intens ngobrol sama dia gitu. Jadi gak diganggu gugat sama kegiatan gue kayak ngobrol sama temen gitu atau nongkrong sama temen. Akan lebih waktunya akan gue berikan kepada dia untuk saat itu, kalau memang nyatanya kita memilih atau ditakdirkan ketemu di hari itu. Jadi bagi kalian yang ingin membangun hubungan, yang gak ingin gitu ya, siapa sih yang ingin berakhir? Siapa sih yang gak ingin kalau pasangan kita itu adalah jodoh terakhir yang diberikan Tuhan pada kita? Siapa sih yang gak mau? Tapi nyatanya kecocokan ini harus kalian bangun sekuat mungkin. Jadi kenalilah karakter pacar kalian dengan dalam. Kalau itu adalah komitmen kalian untuk bersama dengan cara seperti itu, ya gak apa-apa, jalani aja selagi kalian bahagia. Tapi kalau enggak, jika kalian terbebani dengan masalah, kalian gak bisa mengaktualisasi diri kalian sendiri, kalian harus berpikir lagi bahwa jika kalian masih muda, bangun aja atau pergi aja. Kalian masih berhak untuk mendapatkan hal yang lebih baik dibanding hari ini. Gak usah putus asa bahwa kalau nanti gue gak dapet jodoh gimana. Ya nyatanya kalau kalian gak berusaha untuk berubah atau mengubah nasib kalian, maka kalian yang
akan terima resikonya sendiri. Ada kalimat gue sih belum pernah baca ayatnya secara langsung ya, bahwa Tuhan gak akan mengubah suatu nih, karena gue gak pernah baca ayat menjadi begini. Nah, Tuhan gak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak ada niat untuk mengubahnya. Kalau gak salah dengar sih seperti itu. Jadi kalau memang kalian ada niatan berubah untuk merubah pasangan kalian, ya kalian rubah. Tapi kalau misalkan pasangan kalian itu dengan masalah seperti itu aja dan tidak berubah, maka gue rasa status kalian harus dirubah. Tapi bukan mengajak kalian untuk putus gitu ya. Balik lagi, kalau nyatanya kalian nyaman atau kalian bisa merubah ke arah yang lebih baik, maka ubah aja apa yang jadi hal baik bagi hubungan kalian. Karena nyatanya hubungan itu dibangun dari dua pihak, bukan satu pihak. Itu aja. Jadi segitu aja pembahasan pendek Saturday Night Podcast kali ini. Sampai jumpa di Saturday Night Podcast selanjutnya. See you.